Nah, ini semua dia lakukan demi untuk mewujudkan mimpi kedua orang tuanya yang pengen punya anak lulusan sarjana. Akhirnya Tania memilih sebuah universitas swasta di Jogja. Dia pun pindah ke Jogja. Tapi pas dia mau mendaftar, tiba-tiba ayahnya ini ngasih sebuah bungkusan kain. Bungkusan kain ini warnanya hijau lumut. Dan benda itu baunya persis banget kayak bau wangian dari dukun. Nah, otomatis waktu itu Tania tanya ke ayahnya, "Loh, ini apa ya?" Malam itu Tania masih mimpi rumahnya ini masih dikelilingi dengan puluhan pocong. Mereka semua pocong-pocong ini melompat mengitari rumah Tania. Di situ dia cuma bisa menangis ketika mendengar pocong-pocong ini sempat mengucapkan kalimat-kalimat yang serem banget. Mereka itu bilang, "Mati, mati, ayahmu mati." Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Gembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan kisah yang dikirimkan oleh Sobat Gembara yang bernama Tania yang asalnya dari Kerobokan, Jawa Tengah. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Gembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Gembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di episode kali ini kita akan menceritakan tentang santet atau yang sering disebut dengan nama ilmu hitam. Nah, bicara soal santet ini teman-teman, hal ini kan sudah menjadi cerita rakyat yang turun-temurun di Indonesia. Jadi ilmu ini itu dipercaya sebagai cara untuk menyakiti orang dari jarak jauh menggunakan kekuatan gaib. Nah, konon orang yang terkena santet ini akan mengalami sakit aneh, bahkan bisa sampai meninggal dunia. Dan kepercayaan ini membuat santet itu akhirnya jadi senjata misterius yang sangat mematikan bagi banyak orang. Tapi kalau hari ini ada sebagian orang atau mungkin banyak orang yang nggak percaya santet, padahal ada kisah tentang Rasulullah SAW yang pernah terkena sihir, kita bisa melihatnya dari kacamata agama. Dalam Islam, cerita tentang Nabi Muhammad SAW pernah terkena sihir, itu adalah kisah nyata. Dan kisah ini tercatat dalam hadis yang sahih. Jadi ada seorang Yahudi bernama Labid bin Al-Asam. Dia ini pernah menyihir Rasulullah SAW. Nah, sihir itu akhirnya membuat Nabi ini merasa sakit dan sempat linglung selama beberapa waktu. Ini menunjukkan bahwa sihir atau ilmu hitam itu benar-benar ada dan kekuatannya ini bisa berdampak pada manusia, bahkan pada seorang Nabi. Jadi, dalam hal ini menolak santet ini sama saja menolak kisah yang ada dalam ajaran agama, utamanya Islam. Dan selain itu, kita juga bisa melihat bahwa cerita tentang ilmu sihir itu ada dalam setiap kebudayaan dan juga peradaban di dunia. Di Indonesia ada santet dan ada yang namanya teluh. Di Eropa ada sihir ala penyihir jahat atau penyihir yang baik. Dan di Afrika ada sihir yang bernama voodoo. Di Tiongkok pun juga ada yang namanya ilmu hitam Gu. Nah, ini semua adalah bukti bahwa dari dulu manusia dari berbagai belahan dunia ini percaya ada kekuatan gaib yang bisa digunakan untuk tujuan baik maupun jahat. Dan sekarang kita masuk ke ceritanya teman-teman. Jadi ada seorang perempuan, ini namanya Tania. Dia kirim email ke kami dan dia cerita tentang keluarganya yang pernah kena santet.
Dan Tania sekarang ini usianya 26 tahun dan sejujurnya dia masih trauma kalau ingat kejadian yang terjadi di tahun 2021 itu. Pada waktu itu usia Tania baru menginjak usia 21 tahun. Dan dia masih ingat betul kejadian naas itu terjadi pada saat bulan puasa dan setelah lebaran. Bahkan saat itu dia juga lagi merayakan ulang tahunnya di tanggal 7 Mei tahun 2021. Jadi Tania ini adalah anak sulung. Dia punya seorang adik laki-laki namanya Kamil, dan mereka semua ini tinggal di Grobogan, Jawa Tengah. Tania tinggal di sana bersama kedua orang tuanya, adiknya, dan juga neneknya. Dan ada cerita tersendiri tentang Tania. Jadi Tania ini baru punya adik ketika usianya 6 tahun. Alasannya karena kondisi ekonomi keluarga saat itu benar-benar sulit. Keluarganya di situ sempat takut kalau nanti punya anak lagi, ini malah akan susah untuk membiayai anak dari mulai kehidupan sehari-hari, bahkan sampai biaya sekolah. Tania sendiri mengakui di zaman-zaman itu, jangankan punya motor, punya sepeda pun keluarganya ini nggak bisa. Dan singkatnya, 1 tahun setelah Tania lahir, ayahnya ini nggak kerja. Jadi beliau pengangguran dan ibunya ini cuma menjual sayur dari hasil kebunnya sendiri. Dan kalau mau menjual sayur, itu ibunya ini harus jalan kaki sekitar 3 km menuju ke kota. Tania sendiri waktu itu berdasarkan cerita dari ibunya, dia lahir secara prematur dan menderita penyakit ampek. Nah, penyakit ampek ini istilah untuk penyakit sejenis asma, semacam saluran pernafasan yang terganggu. Kabarnya hal ini itu karena ketika waktu kecil, Tania ini sering terpapar asap rokok ayahnya. Sehari, ayahnya itu bisa menghabiskan 2 bungkus rokok. Dan mungkin ini juga peringatan bagi teman-teman yang perokok, jika teman-teman mau merokok, baiknya cari tempat yang agak jauh dari anak-anak, karena kita tahu asap rokok ini sangat buruk bagi perokok pasif. Dan asap rokok juga nempel baunya di baju. Jadi usahakan kalau sehabis merokok, sebelum megang anak, sebaiknya kumur-kumur dulu atau mandi untuk membersihkan bau rokok yang masih nempel. Nah, jadi teman-teman, sejak usia 2 bulan sampai 4 tahun, Tania ini langganan ke dokter. Jadi karena sakitnya itu, dia harus pulang pergi dari rumah sakit dan memeriksakan kondisi pernafasannya itu. Dan karena kondisi perekonomian keluarga mereka yang sulit di masa-masa itu, ibunya selalu berusaha mencari uang untuk biaya pengobatan Tania. Pada saat itulah akhirnya ayahnya ini sadar akan kondisi anaknya yang lahirnya itu prematur dan juga menderita penyakit semacam asma itu. Akhirnya ayahnya Tania ini membulatkan tekad dan memutuskan untuk berhenti merokok. Dan setelah kira-kira setahun menganggur, ayahnya Tania ini lontang-lantung. Dia nggak punya kerjaan, dan ayahnya Tania akhirnya waktu itu mendapatkan pekerjaan dan ikut saudaranya ke Kalimantan. Dan di masa-masa itu ibunya ini berjuang sendiri membesarkan Tania, dan beliau itu berjualan di depan sekolah untuk nambah-nambah pemasukan. Singkatnya 2 tahun berlalu, ayahnya Tania ini kembali ke rumah. Tapi anehnya, beliau itu nggak bawa apapun, nggak bawa hasil dari kepergiannya itu. Jadi kepulangan ayahnya ke rumah yang tanpa membawa hasil sepeser pun, akhirnya menimbulkan pertengkaran hebat dengan ibunya. Tania yang waktu itu nggak tahu apa-apa, dia ini ikut jadi sasaran kemarahan ayahnya. Jadi dia ini pernah merasakan rasanya dilempar ke dinding rumah oleh ayahnya. Untungnya waktu itu, rumah mereka ini masih terbuat dari anyaman bambu. Jadi luka yang dialami Tania nggak terlalu parah. Tapi meskipun begitu, sampai hari ini itu ada bekas di dahi Tania. Nah, sejak kejadian itu, Tania ini sering mengigau. Dan menurut ibunya, Tania ini sering cerita kalau dia ini sering melihat asap hitam. Tania juga bilang katanya ada mbak-mbak di atas pohon, dan bahkan dia pernah bilang ada semacam sosok, yang sosok ini menyerupai permen, tapi wujudnya itu panjang, warnanya putih, dan dia selalu ada di depan rumah. Yang belakangan ketika dewasa, Tania baru menyadari bahwa yang dilihatnya selama ini yang mirip permen ini adalah pocong. Nah dulu di depan rumahnya ini cuma ada pepohonan bambu. Dan di belakang rumahnya ada kebun yang cukup rimbun. Sehingga pada saat menjelang maghrib, suasana di depan rumah itu terasa mencekam sekali. Dan terlebih lagi pada tahun 2003 sampai tahun 2008, penerangan di daerahnya sana ini kan sangat minim. Bahkan pada tahun 2000-an itu, keluarga Tania belum punya listrik di rumah.
Jadi meskipun mereka ini sering mengalami kejadian ganjil di rumahnya, nggak semua keluarganya percaya kalau ini adalah gangguan mistis. Bahkan ibunya Tania ini selalu bilang bahwa hal-hal mistis ini cuma cerita omong kosong. Makanya ibunya itu selalu menganggap semua celotehan aneh dari Tania ini hanya candaan. Dan kira-kira di tahun 2006, pada saat ibunya Tania ini hamil anak kedua, ayahnya pamit kerja lagi. Dan bagi ibunya Tania, ayahnya yang setelah beberapa kali gagal dan selama ini cuma bisa ngirim uang seadanya, berharap kerja yang pada saat itu beneran. Ibunya cuma berharap itu. Dan di waktu yang sama, ada seorang tetangga. Beliau ini biasa dipanggil dengan panggilan Pak Deyan oleh orang-orang di sekitar. Beliau juga sering datang ke rumah Tania. Jadi Pak Deyan ini juga dikenal sebagai seorang dukun. Nah, waktu itu ayahnya Tania dan juga Pak Deyan ini kayaknya yang didengar oleh ibunya Tania waktu itu, mereka ini lagi membicarakan suatu proyek. Pada saat itu Tania baru tahu kalau ayahnya ini bekerja sebagai mandor kuli bangunan. Nah, sepertinya Pak Deyan ini jadi salah satu kunci sukses proyek-proyek yang didapatkan oleh ayahnya Tania. Dan setelah adiknya Tania lahir, ekonomi keluarga Tania ini langsung membaik. Mereka bisa dikatakan sudah bisa tercukupi secara ekonomi, bahkan di momen itu mereka juga sudah bisa beli motor, bisa beli HP, sepeda, bahkan yang paling membahagiakan, mereka akhirnya bisa membangun rumah dari batu bata merah. Jadi sudah nggak berdinding bambu lagi. Dan mulai sejak saat itu ayahnya bisa pulang setiap 2 atau 3 bulan sekali dan selalu bawa uang, nggak seperti sebelum-sebelumnya. Nah, kehidupan keluarga Tania pun nggak lagi miskin. Dan pada tahun 2017, ketika Tania ini akan lulus SMK, ayahnya sempat menawarkan kepada Tania supaya dia ini kuliah. Waktu itu Tania ini sempat mikir bahwa kuliah ini cuma akan buang-buang uang. Ya wajar, namanya juga orang kampung, dia berpikir seperti itu, apalagi dia ini kan perempuan. Dan apalagi ada kebiasaan di kampungnya sana, kalau ada anak perempuan yang kuliah atau sekolah agak tinggi, ini pasti akan jadi bahan omongan. Ya ini memang hal yang aneh juga. Dan kata mereka, perempuan itu loh, wong nantinya juga jadi ibu rumah tangga aja kok pakai kuliah. Akhirnya dari situlah Tania ini sempat menolak tawaran ayahnya, dia nggak mau melanjutkan kuliah. Tapi di situ ibunya bilang bahwa Tania harus tetap kuliah. Ternyata belakangan Tania tahu bahwa perkuliahan ini adalah bagian dari mimpi ibunya. Jadi ibunya ini sudah lama sekali pingin anak-anaknya itu bisa mengenyam pendidikan sampai tinggi, sampai kuliah lah. Nah, karena dulu ibunya cuma lulusan SD, dan waktu itu beliau nyaris dinikahkan setelah lulus sekolah. Beruntungnya, ibunya Tania waktu itu berhasil kabur ke Jakarta, walaupun akhirnya di Jakarta sana beliau cuma jadi seorang babysitter. Dan singkatnya, setelah mendapat saran dari ibunya itu, Tania pun akhirnya mempertimbangkan kembali tawaran ayahnya untuk kuliah. Nah, ini semua dia lakukan demi untuk mewujudkan mimpi kedua orang tuanya yang pengen punya anak lulusan sarjana. Akhirnya Tania memilih sebuah universitas swasta di Jogja. Dia pun pindah ke Jogja. Tapi pas dia mau mendaftar, tiba-tiba ayahnya ini ngasih sebuah bungkusan kain. Bungkusan kain ini warnanya hijau lumut. Dan benda itu baunya persis banget kayak bau wangian dari dukun. Nah, otomatis waktu itu Tania tanya ke ayahnya, "Loh, ini apa ya?" Nah, ayahnya cuma bilang, "Sudah bawa aja nak, ini untuk melancarkan tes masuk perguruan tinggi." Nah, di situ Tania sempat mikir dalam hati, loh, padahal dia ini nggak perlu sebenarnya mengikuti tes masuk, karena dia mendaftarnya itu lewat jalur raport. Karena Tania ini mengambil jurusan akuntansi pas SMK, dan melanjutkan jurusan yang sama di perkuliahan. Jadi tanpa tes pun, dia sebenarnya bisa masuk ke universitas swasta itu. Tapi karena nggak mau ribet dan nggak mau banyak tanya, dia tetap bawa bungkusan kain hijau dari ayahnya itu. Dan ketika tinggal di Jogja, Tania memilih untuk ngekos dekat kampus supaya dia ini gampang bepergian kemana-mana. Tapi pas baru beberapa hari di sana, dia sudah mengalami berbagai macam gangguan mistis. Jadi di awal-awal kepindahannya itu dia sudah sering diganggu. Yang paling sering, dia ini merasa kayak dikeloni seseorang. Jadi sering banget pas dia lagi tidur, terus badannya itu terasa berat banget, kayak ada yang meluk sambil nindih badannya. Dan di momen itu, hawa di sekitar kamar ini langsung dingin dan ada bau yang apek banget. Jadi pas dia tersadar, dia sempat ngelirik. Ternyata ada sosok makhluk besar. Makhluk ini penuh bulu kayak monyet.
Seketika juga dia membacakan istighfar, terus nggak lama lagi sosok ini pun hilang. Nah, keesokan harinya dia baru paham kalau semalam yang ganggu dia ini adalah sosok genderuwo. Terus ada kejadian lainnya ketika dia berada di kos. Ceritanya Tania ini pernah hampir tertimpa sosok kuntilanak. Suatu malam, pas dia ini tidur, dia merasa ada yang melayang di atas kasurnya. Di awalnya dia sempat mendengar ada suara perempuan yang ketawa cekikian, tapi memang nggak terlalu kenceng suaranya. Terus tiba-tiba ada bayangan putih yang melayang persis di atas Tania. Bayangan itu kelihatan sekilas sosok perempuan dengan rambut panjang yang terurai. Nah, awalnya Tania ini nggak seberapa takut. Tapi beberapa detik kemudian yang paling membuat dia merinding, bayangan itu kayak mau jatuh menimpa dia. Untungnya waktu itu Tania langsung menghindar. Dan setelah dia menghindar itulah, sosok perempuan ini langsung hilang. Tapi yang paling aneh dan membuat Tania benar-benar trauma adalah, pernah suatu ketika, guling yang biasa dipakai tidur itu, ini tiba-tiba pernah berubah jadi pocong. Nah, suatu hari, Tania ini lagi santai di kasur sambil meluk gulingnya. Tiba-tiba guling itu rasanya kaku dan kayak berubah agak dingin. Bahkan di situ dia juga mencium bau anyir parah. Pas dia raba pelan-pelan, loh guling ini kok rasanya kok kayak dibungkus kain lagi. Dan kainnya itu agak terasa kasar, nggak seperti guling biasanya. Dia beranikan dia ngelirik pelan, dijauhkanlah guling itu, ternyata gulingnya ini berubah jadi pocong. Dan di situ Tania ngelihat jelas ada ikatan kain di bagian atas dan bawahnya. Dia langsung teriak dan pas dia sadar, gulingnya sudah kembali lagi seperti semula. Dan setelah mengalami kejadian-kejadian ini, Tania sempat cerita ke ibunya. Dan pada saat Tania menceritakan semua kejadian ini ke ibunya, ibunya cuma menyuruh Tania ini untuk sholat dan mengaji. Tapi karena gangguan ini terjadi terus-menerus lama-lama, Tania pun akhirnya menjadi biasa. Dan akhirnya yang bisa dia lakukan ya dia menganggap hal ini sepele. Tania sendiri nggak tahu apakah dia ini orangnya sensitif atau enggak. Tapi dia sering banget melihat wujud makhluk-makhluk halus yang lebih sering dia lihat, ini adalah di dalam mimpinya. Jadi di dalam mimpi itu, wujud dari sosok-sosok tersebut itu terlihat padat dan jelas banget. Tapi kalau pas ngelihatnya secara langsung, ya mereka ini cuma seperti semacam asap atau kadang cuma suara. Nah di Jogja, selama Tania menjalani kuliahnya itu, ayahnya ini nggak mengizinkan dia untuk bekerja. Dan beliau selalu minta ke Tania supaya dia fokus belajar. Makanya dari situ selama kuliah, Tania ini cuma jadi mahasiswa kupu-kupu alias kuliah pulang. Pada tanggal 11 Februari tahun 2021, Tania waktu itu semester 8, dia harus magang selama 2 bulan dan setelahnya dia harus mencari judul skripsinya. Nah, dia kebetulan mendapat jatah magang itu di kantor akuntan publik di Jogja. Dan selama proses magang itu, dia dapat kabar bahwa ayahnya ini sakit. Keluarga waktu itu menyuruh Tania untuk fokus magang saja dan segera menyelesaikan magangnya itu. Akhirnya pada tanggal 10 April tahun 2021, kira-kira 2 bulan setelah itu, Tania sudah selesai magang dan bersiap untuk pulang. Dia pingin banget menjenguk ayahnya yang sakitnya katanya makin parah. Nah rencananya di situ Tania ini akan pulang selama 7 hari, karena di situ dia bisa mengerjakan skripsi di rumah setelah judulnya ini disetujui oleh dosen pembimbing. Jadi pada tanggal 11 April sekitar jam 10 malam, Tania dapat telepon dari ibunya. Ibunya ini nelpon sambil nangis. Terus di situ ibunya bilang, "Nak, pulang sekarang ya nak. Ini ayahmu masuk rumah sakit." Nah, tapi karena waktu itu kondisinya sudah malam, dia sampaikanlah ke ibunya, "Iya bu, tapi ini sudah malam bu. Besok aja habis subuh ya Tania pulang. Nanti sekalian biar Tania langsung ke rumah sakit." Nah, terus ibunya bilang, "Ya sudah, hati-hati ya nak." "Oh iya bu." Nah, di situ Tania sempat bilang juga, "Mudah-mudahan ayah sehat lagi ya bu." Nah, Tania ini memilih untuk pulang setelah subuh. Karena memang sejak waktu kuliah itu, Tania selalu pulang ke rumah ini selalu pas habis subuh. Ya sekitar jam 4:30 atau jam 5 pagi. Perjalanan dari Jogja menuju ke Purwodadi ini memakan waktu sekitar 3 jam naik motor. Dan dia sudah terbiasa bepergian sendiri menggunakan motor dari Jogja ke Purwodadi. Tapi karena pada saat itu ayahnya ini masuk rumah sakit, dia kepikiran terus hal ini. Akhirnya dia pun nekat memutuskan untuk pulang malam itu juga, nggak jadi di subuh hari. Tania meyakinkan dirinya sendiri kalau jalanan ini pasti rame lah. Lagi pula kan awalnya dia juga rencananya ini pulang tanggal 12. Jadi dia pulang jam 11 malam pun juga nggak apa-apa lah.
Dan setelah nata-nata barang, dia berkemas-kemas, dia langsung naik motor menuju ke Purwodadi. Jalanan di Jogja waktu itu masih rame, tapi setelah melewati Solo, jalanan mulai sepi, terlebih lagi pas dia mulai masuk kawasan hutan yang minim penerangan. Cuma waktu itu, masuk dan keluar hutan ini memang masih ada penerangan. Jadi dengan modal nekat dan membaca bismillah, Tania pun memberanikan diri masuk dalam hutan. Awalnya ini masih ada beberapa kendaraan lain, tapi lama-kelamaan dia merasa sendirian di tengah hutan. Benar-benar sendirian tanpa ada satupun kendaraan di situ. Disitulah dia mulai panik karena kondisinya ini memang gelap banget. Dan waktu itu kira-kira ini sudah hampir jam 2 malam lah. Dan satu-satunya penerangan ini cuma berasal dari lampu motornya. Dia sempat melihat kanan kiri, yang ada ini cuma pohon-pohon tinggi. Disitulah jantungnya ini langsung deg-degan. Dia baca doa, apapun yang dia hafal dia bacakan. Dia merasa seolah-olah banyak mata yang memperhatikannya dari kanan dan kiri. Tania pun tambah lagi kecepatan motornya, dan beruntungnya dari arah belakang ini ada sorot lampu dan ternyata di situ ada mobil pickup yang lewat. Nah, sopir mobil pickup ini membunyikan klakson dan menyalip Tania. Anehnya mobil itu melajunya itu nggak terlalu kencang. Jadi akhirnya Tania mengikuti mobil itu sambil berterima kasih dalam hati kepada sang sopir. Jadi seolah-olah sopir ini sengaja dia jalan pelan supaya menemani Tania di situ. Dan sekitar 10 atau 15 menit kemudian, dia akhirnya keluar dari hutan dan menuju ke Purwodadi. Dan ketika tiba di RSUD, ibunya sudah menunggu di depan. Ibunya ini nangis sambil memeluk Tania. Tania tiba di rumah sakit itu sekitar jam 3:30-an. Dan di situ ibunya bilang, "Ya Allah nak, kamu ini kok nekat pulang jam segini?" Nah, di situ Tania menjelaskan, "Iya bu, aku ini khawatir sama ayah. Tapi yo nggak usah pulang jam segini juga." Nah, pada saat itu Tania ini cuma cengengesan dan langsung masuk ke rumah sakit. Dia melihat di situ ayahnya ini badannya lemas banget dan badannya itu kurus banget. Wajahnya juga tirus. Padahal sebelum itu, Tania ingat betul ayahnya ini lumayan berisi lah untuk laki-laki yang berumur sekitar 50 tahunan lebih. Dia melihat ayahnya di bulan Januari dan di bulan April, ayahnya itu sudah kayak tulang. Tania di sini menangisi ayahnya yang semakin kurus, tapi ayahnya ini sudah nggak bisa bicara apa-apa lagi. Jadi setelah bolak-balik diperiksakan di 3 rumah sakit yang berbeda, semua dokter menyatakan kalau ayahnya Tania ini nggak punya penyakit apa-apa. Jadi di situ dokter menjelaskan bahwa ayahnya normal dan sehat-sehat saja. Ya ini memang aneh, tapi ibunya bercerita bahwa ayahnya di situ nggak bisa makan, minum juga nggak bisa, bahkan tidur pun juga nggak nyenyak. Inilah yang membuat akhirnya ayahnya ini dibawa ke rumah sakit, minimal ada asupan makanan dari infus lah. Nah, setiap malam ayahnya itu mengigau, dan mengigau selalu mengigau dengan kesakitan. Puncaknya ayahnya Tania ini pingsan di rumah dan akhirnya dirawat di rumah sakit pada jam 11 malam. Setelah 2 hari dirawat di rumah sakit, ayahnya akhirnya pulang. Tania pun akhirnya juga ikut pulang, jadi selama di rumah sakit, Tania ini nggak pulang ke kos-kosan sama sekali. Dia menemani ibunya menjaga ayahnya itu. Dan setelah 2 hari, ayahnya dinyatakan cukup sehat dan akhirnya bisa berobat jalan. Pada saat sampai di rumah itu, Tania ini sempat shock ngelihat suasana di rumah. Rumah yang biasanya ini terang, waktu itu dilihat memang kelihatan suram banget. Ibunya pun bercerita kalau suasana yang seperti itu, suasana suram seperti ini sudah terjadi sejak ayahnya sakit pada bulan Februari. Nah, malam itu setelah ngobrol-ngobrol sama ibunya, Tania memutuskan untuk tidur, tapi baru saja dia pejamkan mata, dia kaget mendengar ada suara benda jatuh. Tania ini selalu kalau tidur itu dalam kondisi gelap dan cuma mengandalkan lampu dari ruang tengah. Awalnya pas dia mendengar suara itu, dia mengira suara itu berasal dari kucingnya. Karena dia baru punya kucing yang dibawa dari Jogja. Dia abaikanlah suara itu, terus dia nggak jadi tidur. Dia ambil HP dan dia mainan HP. Dan nggak kerasa pas dia lihat jam, ternyata sudah jam 11 malam. Tania yang waktu itu sudah capek, akhirnya memutuskan untuk tidur. Tapi suara benda jatuh ini terdengar lagi. Dia sekali lagi ngelihat kucingnya. Kucingnya ini tidur nyenyak di bawah kakinya. Terus dia lihat di sekitar, ini apa yang jatuh? Di kamar itu cuma ada lemari kaca, lemari kayu 2 pintu, dan ada kasur 1. Nggak ada benda apapun lagi di atas lemari atau di meja rias. Tania di situ mulai merasa takut. Dia nyalakan senter di HP-nya. Tapi nggak ada apa-apa di situ. Akhirnya dia matikan lagi senter dari HP-nya, dan lagi-lagi dia dengar ada suara benda jatuh ini lagi.
Tania pun langsung nyalakan lampu kamar, tapi gak ada apa-apa. Dia matikan lampu lagi dan dia bergegas tidur. Tapi suara benda jatuh ini kembali terdengar dan dia langsung nyalakan senter di HP-nya. Pada saat itu dia melihat ada sesuatu yang menggelinding kayak bola. Karena kondisi kamar itu pencahayaannya minim, dia nggak bisa lihat secara keseluruhan. Tapi dia masih bisa mendengar suara benda yang menggelinding itu. Jadi suaranya ini benar-benar kayak bola. Duduk, duduk, duduk. Ternyata yang dilihat Tania ini kepala. Kepala gelinding ke arahnya. Dan dia langsung berteriak dan kepala itu langsung menghilang. Ibunya yang mendengar teriakan Tania langsung masuk ke kamar dan langsung nyalakan lampu. Beliau tanya, ada apa nak? Tania di situ sudah histeris. Dia bilang ke ibunya, Bu, itu tadi aku lihat ada kepala gelinding. Kepala apa? Nggak ada apa-apa, kamu aneh-aneh aja. Nah, Tania yang waktu itu masih gemetaran, dia cuma bisa menenangkan diri. Dia berpikir mungkin tadi ini dia salah lihat. Dia akhirnya memutuskan untuk tidur di depan TV. Sampai pagi, nggak ada kejadian apa-apa lagi. Di malam kedua, ketika Tania tidur di rumahnya, dia mengalami teror lagi. Dia ini tidur seperti biasa sekitar jam 11 malam. Malam itu, dia langsung tidur pules dan langsung mengalami mimpi. Dan di mimpinya itu, posisi dia ini ada di depan rumahnya. Dia kaget pada saat dia melihat di depan rumahnya itu ada kuntilanak. Dan sosok kuntilanak ini itu senyum-senyum ke arah Tania. Tapi sosok kuntilanak ini bukan cuma satu. Ada 5 sosok kuntilanak di situ. Yang 3 ini pakai semacam daster putih. Dan 2 kuntilanak lainnya ini pakai semacam baju merah. Dan mimpinya itu jelas banget. Dia itu benar-benar ketakutan. Dan dia akhirnya kebangun ketika adzan subuh berkumandang, dan dari situlah Tania berpikir, mimpinya ini ya mungkin mimpi buruk biasa. Akhirnya pada malam ketiga, Tania mengira nggak akan terjadi apa-apa lagi. Ayahnya di situ juga sudah mulai membaik, jadi pikirnya malam itu mungkin dia bisa beristirahat lebih cepat. Sekitar jam 9 malam, Tania pun memutuskan untuk tidur, tapi lagi-lagi, dia ini mengalami mimpi, dan mimpi itu dengan posisi dia ada di dalam rumah. Tepatnya dia berada di ruang tamu. Nah, dia ngelihat di situ ada sebuah bola api merah melayang. Dan bola api ini mengitari ruang tamu rumahnya. Bola api itu akhirnya berhenti persis di tengah ruangan dan masuk ke dalam tanah, kayak ngebor. Tepatnya di dalam keramik itu. Tapi sebelum dia ini sempat melakukan apa-apa, dia kebangun sekitar jam 3 pagi. Nah, disitulah Tania ini dengar ayahnya manggil-manggil namanya. Tania langsung menghampiri ayahnya, dan di situ Tania ngelihat ayahnya ini lagi mengeluh kepanasan. Nak, ayah kepanasan banget ini nak, kayak ada api di kamarnya ayah. Tania ngelihat kipas angin di dalam kamar ayahnya ini dalam posisi nyala. Nah, tapi di situ ayahnya ini masih merasa kepanasan, kayak badannya itu kebakar. Nah, akhirnya di situ mereka memutuskan untuk memandikan ayahnya dengan air hangat malam itu. Karena kondisinya malam hari, dan Tania kembali tidur pada jam 6 pagi dan dia kebangun sekitar jam 10 pagi. Karena waktu itu dia mendengar ada suara barang yang dijatuhkan. Nah, seketika itu juga, ternyata Tania melihat ayahnya ini lagi marah-marah sambil membanting semua barang yang ada di rumah. Dan di situ ayahnya berkali-kali meminta cerai dari ibunya. Tania cuma bisa menangis waktu itu. Dan dia cuma bisa diam ketika melihat kedua orang tuanya bertengkar. Dia nggak habis pikir, orang tuanya yang dulunya harmonis pada saat itu bertengkar dan bahkan mereka sudah berencana untuk bercerai. Nah, malam itu Tania memutuskan untuk pergi ke rumah pamannya. Jaraknya ini cuma 2 rumah dari rumahnya. Di rumah pamannya itu ada neneknya yang beliau sudah pindah sejak ayahnya sakit. Jadi neneknya ini pindah karena hubungan dengan ayahnya Tania itu nggak baik-baik saja. Apalagi setelah insiden Tania yang pernah dibanting ke dinding. Di masa itu ternyata neneknya Tania ini juga takut kena imbasnya. Akhirnya disitulah neneknya Tania ini tinggal bersama pamannya Tania yang saat itu statusnya duda tanpa anak. Tania di situ sempat tanya ke pamannya tentang kejadian-kejadian aneh yang dia alami selama dia tinggal di rumah. Disinilah Tania baru tahu bahwa keluarga Tania ini kena santet. Ternyata amarah ayahnya yang meledak-ledak selama ini itu disebabkan oleh bola api yang dilihat Tania dalam mimpinya. Yang kata orang ini disebut Banaspati. Tania yang semula nggak begitu percaya dengan hal-hal mistis, pada saat itu dia mulai mencoba meyakinkan diri bahwa mungkin santet itu mungkin memang benar-benar ada. Dan dia
memang juga mengalami hal-hal yang aneh. Apalagi ditambah dia juga mengalami mimpi yang aneh. Pada malam keempat, Tania kembali mengalami mimpi yang membuatnya trauma dengan pocong. Jadi seperti biasa, dia ini mimpi, dan dalam mimpinya dia berada posisinya di depan rumah. Tapi di mimpinya kali itu, sosok-sosok kuntilanak yang dilihatnya sebelumnya, ini nggak ada lagi di sana. Tapi yang terlihat di situ ada puluhan pocong di depan rumah Tania. Jadi ada banyak pocong bergelombol yang di seberang jalan persis di bawah rerumpunan pohon bambu. Sosok pocong ini ada yang berdiri di depan pagar rumah, dan yang lain itu ada di jalan depan rumah. Rumah Tania ini seakan dikepung oleh puluhan pocong. Tania benar-benar ketakutan ketika ngelihat wajah pocong-pocong ini yang wajahnya itu gosong. Akhirnya disitulah dia memutuskan untuk lari masuk ke dalam rumah, dan dia kebangun dari tidurnya itu pada saat azan subuh berkumandang. Dia pun akhirnya lanjut sholat subuh. Hari itu Tania menjalani hari-harinya seperti biasa. Dia melihat lagi kedua orang tuanya yang bertengkar. Di situ sekali lagi Tania melihat ayahnya membanting barang-barang yang ada di dalam rumah. Dan adiknya Tania pergi entah kemana, dan waktu itu akhirnya ibunya menuju ke dapur, dan sekali waktu ibunya menuju ke sawah. Jadi ketika semua anggota keluarga ini keluar dari rumah, cuma Tania yang seharian berada di rumah, dia mainan HP sepanjang hari. Ayahnya juga kadang pergi setelah dijemput oleh pihak keluarga dari ayahnya. Nah mungkin waktu itu ayahnya ini dibawa untuk berobat. Karena beliau ini seringnya kalau pergi itu selalu tanpa pamit. Jadi Tania sendiri nggak tahu ayahnya waktu itu pergi kemana. Nah malam itu di rumah cuma ada Tania dan adiknya. Ibunya pergi ke rumah paman Tania untuk berdiskusi tentang sesuatu. Nggak tahu apa yang mau dibicarakan oleh ibunya Tania. Malam itu Tania tidur seperti biasa, dan lagi-lagi dia bermimpi posisi dia itu berada di depan rumah. Tepatnya dia jongkok di depan pagar. Dia yang merasa kayak sadar banget, jadi mimpinya kayak nyata. Dia langsung ngelihat ke sisi kanan rumahnya. Dan dia benar-benar merinding pas ngelihat ada puluhan pocong duduk di sampingnya persis. Jantungnya ini langsung berdebar kencang. Wajah mereka ini hitam semua kayak orang yang kebakar. Matanya pun juga merah, dan belum lagi ada bau busuk yang menyengat. Sampai waktu itu Tania ini benar-benar mual. Dan dia menyadari nggak mungkin cuma ada pocong-pocong ini. Ketika dia melihat ke depan, dan benar masih ada puluhan pocong di bawah pohon bambu yang semuanya ini menatap ke arah Tania. Disitulah Tania teriak ketakutan, dan dia kebangun setelah diguyur air oleh adiknya. Di situ adiknya bilang, "Mbak, kamu itu ngigo nggak jelas dan nggak bisa dibangunin. Makanya sampai tak siram air." Dan setelah Tania sadar, dia masih ketakutan karena merasa pocong-pocong ini masih berada di depan rumahnya. Nah ceritanya pagi itu Tania ngelihat ibunya ini lagi nelpon seseorang sambil beliau ini nangis sesenggukan. Nah tanpa ngomong apa-apa, ibunya ini ngajak Tania dan adiknya pergi ke rumah kakak perempuan ayahnya, yaitu Bude dari Tania. Dan sesampainya di rumah budenya itu, Tania kaget. Di situ dia ngelihat ada bendera putih berkibar di depan gang, menandakan bahwa ada yang meninggal di rumah itu. Dia melihat lagi ibunya nangis. Tapi Tania masih bingung, ini siapa yang meninggal? Kenapa kok ibu nangis? Ternyata, barulah Tania tahu bahwa yang meninggal ini adalah ayahnya. Ayahnya Tania ini meninggal pada tanggal 19 April, sekitar jam 5 pagi. Tania yang waktu itu mau nangis seketika menghentikan niatnya. Dia teringat nasihat ibunya supaya nggak nangis, apapun situasinya. Dia waktu itu sempat ngelirik ibunya, yang waktu itu ibunya ini sudah berhenti nangis dan berusaha tetap tegar. Tania pun waktu itu menahan tangisnya. Nah, meskipun matanya waktu itu sudah memerah, dia berusaha tegar dan ikhlas. Ayahnya Tania meninggal di rumah budenya itu, tapi beliau meminta dimakamkan di dekat kuburan keluarga ibunya. Nah, waktu itu keluarga dari pihak ayah ini nggak setuju. Tapi karena ini adalah sudah permintaan terakhir dari almarhum ayahnya Tania, akhirnya mereka pun mengabulkan permintaannya ini. Dan setelah pemakaman itu, Tania masih tetap nggak nangis. Dia berusaha tetap tegar. Matanya kelihatan merah sekali, tapi air matanya ini kayak nggak mau keluar. Dan sesampainya di rumah, pas masuk kamar, barulah di situ pecah tangis Tania. Dia nangis sesenggukan. Dia berpikir awalnya ini semua cuma mimpi. Tapi ternyata ini kenyataan. Ayahnya memang sudah meninggal. Pada saat itulah Tania mengabarkan kepada dosen pembimbingnya karena dia harus menunda skripsinya dikarenakan ayahnya baru saja meninggal. Dan dosen pembimbingnya setuju dan beliau memberikan ucapan bela sungkawa kepada Tania. Malam itu,
rumah Tania ini terasa sepi banget. Adiknya waktu itu sudah masuk kamar sejak tahlilan selesai. Ibunya nggak mau makan apapun dan beliau milih tidur. Tania akhirnya ikut masuk kamar dan mungkin karena sudah terlalu banyak pikiran, setelah badan Tania ini terbaring di kasur, dia langsung tertidur. Malam itu Tania masih mimpi rumahnya ini masih dikelilingi dengan puluhan pocong. Mereka semua pocong-pocong ini melompat mengitari rumah Tania. Begitupun juga waktu itu mereka berhasil masuk ke kamar Tania dan Tania ini dilompati oleh sosok pocong-pocong ini. Di situ dia cuma bisa menangis ketika mendengar pocong-pocong ini sempat mengucapkan kalimat-kalimat yang serem banget. Mereka itu bilang, mati, mati, ayahmu mati, ayahmu mati. Pocong-pocong ini terus mengatakan itu sambil terus mengitari Tania. Nah, Tania yang waktu itu benar-benar ketakutan, dia teriak supaya pocong ini berhenti mengatakan itu. Tapi mereka tetap mengulangi kata-kata itu. Mati, ayahmu mati, ibumu juga mati, ibumu juga mati. Tania cuma bisa menangis ketika pocong-pocong ini mengatakan hal itu. Akhirnya dari situ Tania pun dibangunkan oleh ibunya. Karena ibunya ini sempat mendengar Tania yang nangis dalam tidurnya. Nah waktu itu Tania sama sekali nggak menceritakan hal ini ke ibunya. Karena Tania benar-benar takut dia tadi sempat mendengar ayahmu mati, dan sebentar lagi ibumu yang mati. Tania langsung bangun, sambil dia ini nangis memeluk ibunya, karena dia takut kehilangan ibunya. Akhirnya dari situlah mereka nangis bersama, dan adiknya pun juga ikut menangis ketika ngelihat Tania dan ibunya yang nangis. Dan setelah 7 hari kepergian ayahnya itu, Tania kembali ke Jogja. Dia harus cari pekerjaan karena kondisi ekonomi keluarganya ini lagi terpuruk. Tabungan dan juga perhiasan emas milik ibunya ternyata sudah dijual untuk biaya pengobatan ayahnya. Dan itu sudah habis juga untuk biaya pengobatan medis maupun non-medis. Adiknya Tania sendiri waktu itu masih duduk di bangku SMP. Jadi mau nggak mau, Tania harus cari kerja. Dia harus kerja untuk membiayai kuliahnya sendiri dan untuk biaya sekolah adiknya. Dia juga harus membantu ibunya ini mencari uang karena ibunya cuma mengandalkan hasil sawah. Itu pun nggak banyak. Hasil panen bawang merah ibunya yang dirawat selama 3 bulan, ini cuma terjual 7 juta rupiah. Padahal biaya perawatannya sendiri mencapai 9 juta rupiah. Dan karena nggak pengen membebani ibunya lebih lama lagi, Tania cari pekerjaan di Jogja dan akhirnya dia diterima sebagai pelayan di sebuah restoran. Dia memutuskan untuk cuti kuliah lebih dulu dan dia fokus untuk cari uang. Pada tanggal 6 Mei, Tania dapat kabar bahwa ibunya masuk rumah sakit. Dia memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya dan pengen merawat ibunya secara total. Dan ibunya ini dirawat dan ditangani oleh 3 dokter sekaligus. Pada saat itu, Tania ini ngelihat kondisi ibunya ini sudah sangat kurus sekali dan nggak bisa ngomong. Ibunya dinyatakan stroke setelah sempat terjatuh di kamar mandi. Selama Tania pergi ke Jogja, neneknya itu ternyata kembali tinggal di rumah Tania untuk merawat ibu dan juga adiknya Tania. Tania langsung nangis ketika melihat kondisi ibunya yang terbaring lemas di atas kasur rumah sakit. Tangan kanan ibunya itu kaku dan sulit sekali untuk diluruskan. Tania sendiri nggak akan pernah lupa betapa berat duka yang dia rasakan saat itu. Dan pada tanggal 7 Mei, ketika dia ulang tahun yang ke-22, ternyata dia harus merayakan ulang tahunnya dengan tangisan karena kondisi ibunya waktu itu semakin melemah. Bahkan pada tanggal 13 Mei yang merupakan hari raya Idul Fitri, Tania harus menghabiskan waktu di rumah sakit sambil dia terus bersedih. Dan dia nggak kuat lagi, dia selalu terus-terusan nangis ketika ngelihat kondisi ibunya yang semakin hari semakin memburuk. Jadi di situ ibunya sudah nggak bisa makan dan nggak bisa minum. Beliau juga sudah nggak bisa lagi buang air kecil dan buang air besar. Jadi di situ para perawat ini memakaikan pampers dan juga ada selang kecil untuk mempermudah ibunya buang air besar dan air kecil. Setiap malam, Tania selalu berdoa supaya ibunya ini sembuh. Dan pada saat itu, dia menjaga ibunya ini bersama neneknya. Sedangkan adiknya menjaga rumah dan dia akan datang ke rumah sakit untuk gantian menjaga ibunya itu di siang hari. Dan pada tanggal 16 Mei, di malam hari, Tania itu sempat membisikkan sesuatu ke telinga ibunya. Jadi waktu itu sambil menahan tangisnya ini, dia bilang ke ibunya, "Bu, Tania sudah ikhlas kalau ibu harus pergi. Biar adik sama nenek aku yang ngurus." Dan setelah mengucapkan itu, dia nangis. Dia nangis sambil megang kaki ibunya itu diciumi. Karena dia merasa bersalah sekali. Malam itu akhirnya Tania ini tidur pulas, seolah ada beban besar yang hilang dari pikirannya.
Dan sekitar jam 3 pagi, dia dibangunkan oleh neneknya. "Duk, ibumu sudah nggak ada." Nah, disitulah neneknya ini nangis sejadi-jadinya ketika mengabarkan hal ini. Karena neneknya ini adalah ibu dari ibunya Tania. Dan selama ibunya sakit, cuma ada neneknya ini yang menemani. Pamannya sibuk entah kemana, dan kakak dari ibunya, yaitu budenya Tania, ini juga sakit sehingga nggak bisa menjenguk dan cuma bisa datang pada saat pemakaman. Tania di situ kaget dan nggak menyangka perkataannya semalam ini mungkin didengar oleh ibunya. Dia sempat nangis sebentar, tapi dia berusaha kembali tegar. Dia teringat lagi dengan nasihat ibunya yang dulu dia selalu pesan supaya Tania ini nggak nangis dalam situasi apapun. Dia pun akhirnya menghentikan tangisannya itu dan dia keluar dari rumah sakit untuk menelpon pamannya. Ternyata pamannya sudah berada di depan rumah sakit bersama seseorang. Tania di situ menghampiri pamannya sambil dia nangis dan memberitahu bahwa ibunya sudah nggak ada. Pamannya langsung memeluk Tania dan beliau bilang, "Kowe yang sabar ya Yu, yang sabar." Tania ini nangis cukup lama dalam pelukan pamannya. Pada saat itu, apalagi di masa-masa COVID, sehingga prosedur pemandian jenazah ini harus dilakukan di rumah sakit. Dan pamannya memilih untuk menggunakan peti mati. Dan sesampainya di rumah, keluarga dari pihak ayah dan pihak ibu sudah nunggu di sana. Tania diminta untuk tabah. Dan akhirnya dia ganti pakaian dan duduk di samping peti ibunya. Tania tetap nggak nangis. Dia nurut dengan nasihat ibunya yang dulu. Nah, meskipun matanya ini terasa perih, dia menahan air matanya. Tetangga-tetangga yang melayat semuanya bersedih. Mereka semua nangis, tapi Tania cuma diem. Dan beberapa anggota keluarga ini memeluk Tania. Mereka semua berusaha menenangkan Tania. Dan pada saat pemakaman inilah, barulah Tania ini nggak bisa lagi nahan air matanya ketika dia melihat peti yang berisi jenazah ibunya itu dimasukkan ke liang lahat. Tangisannya meledak. Dia nangis sejadi-jadinya ketika melihat petinya ini sudah masuk ke liang kubur. Dia sadar bahwa ibunya sudah nggak ada lagi, menyusul ayahnya. Tania sempat pingsan di area pemakaman dan akhirnya segera dibawa pulang ke rumah. Pada saat siuman, jam ternyata sudah menunjukkan sekitar jam 2 siang dan cuma keluarga ibunya lah yang bersiap untuk tahlilan malam itu. Tania berada sendirian di dalam kamar. Dan gak lama kemudian pamannya ini masuk ke kamar Tania. Sang paman itu mencoba menenangkan Tania dan beliau bilang, "Kowe yang sabar Yoyu, yang sabar, yang ikhlas. Kowe masih ada aku. Kamu masih bisa mengandalkan aku. Aku ini Pak Likmu." Tania menangis pada saat itu. Tania kembali menyadari bahwa kedua orang tuanya ini sudah nggak ada lagi. Dan setelah Tania tenang, pamannya pun mulai menceritakan awal mula keluarganya terkena santet. Jadi sambil menangis, Tania mendengarkan cerita dari pamannya itu. Ternyata di bulan Februari, sebelum ayahnya jatuh sakit, Pak Deyan, dukun yang membantu pekerjaan ayahnya Tania, dia ini sempat datang ke rumah untuk pinjam uang kepada ayahnya Tania. Dan jumlahnya waktu itu nggak main-main, sebesar 15 juta rupiah. Yang bagi keluarga Tania ini adalah jumlah yang cukup besar. Pada saat itu, keluarga Tania ini lagi butuh uang untuk biaya kuliah Tania. Ditambah lagi, adiknya Tania juga mau lulus SMP. Jadi pada saat itu, orang tua Tania ini menolak permintaan Pak Deyan dengan halus. Menurut pamannya Tania, ayahnya Tania waktu itu sudah disantet melalui media kopi yang dibuatkan oleh salah satu menantu laki-laki Pak Deyan. Yang menantu laki-laki Pak Deyan ini juga ikut kerja di proyek ayahnya Tania. Nah, pada saat itulah ayahnya Tania ini langsung jatuh sakit. Dan santet itu masuk melalui kopi yang diminum oleh ayahnya Tania. Itulah awal mula ketika ayahnya Tania ini jatuh sakit dan mulai berhenti bekerja. Karena sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Mereka cuma mengandalkan hasil panen dari sawah ibunya. Dan di situ ayahnya Tania ini menolak untuk memberi pinjaman karena beliau memang nggak punya uang sebanyak itu. Mungkin waktu itu karena Pak Deyan ini sakit hati, Pak Deyan akhirnya menyantet keluarga Tania. Padahal sejak awal Tania tahu sendiri ayahnya Tania ini selalu memberikan uang yang jumlahnya itu cukup banyak dan ini diberikan kepada Pak Deyan sebagai ucapan terima kasih karena ayahnya Tania ini merasa sudah dibantu mendapatkan proyek oleh Pak Deyan. Meskipun semua tahu Pak Deyan ini nggak pernah bekerja sedikit pun, tapi tetap dijatah oleh ayahnya Tania. Tapi sejak menantu Pak Deyan ini ikut kerja, dia pengen menjadi mandor. Dan karena ditambah lagi ayahnya Tania juga sudah nggak ngasih uang ke Pak Deyan, mereka mulai menyakiti ayahnya Tania dengan cara menyantet. Nah, proyek pekerjaan ayahnya Tania ini pun diambil alih oleh menantu Pak Deyan.
Tania di situ cuma bisa menangis ketika mendengar cerita dari pamannya itu. Dan akhirnya dari situ Tania mulai menghubung-hubungkan. Selama ini gangguan-gangguan yang dialami dia di rumahnya dan juga apa yang dialami oleh ayahnya, ini adalah santet yang dikirim oleh Pak Deyan. Yang tidak lain, Pak Deyan ini memang dukun. Selama ini mereka sudah berbuat baik kepada Pak Deyan dan juga menantunya, tapi kok malah dibalas dengan hal-hal yang nggak terduga semacam ini. Dan setelah menceritakan alasan di balik santet itu, pamannya bilang bahwa sejak ibunya Tania ini sakit, beliau itu, pamannya ini sudah berusaha mencari obat herbal dan mencoba mendatangi ustadz atau minimal dukun yang bisa melawan Pak Deyan. Akhirnya suatu ketika pamannya ini bertemu dengan seorang dukun yang asalnya dari Banyuwangi. Dukun yang disebutkan oleh pamannya ini, waktu itu beliau masih berada di rumah Tania. Dan nama dukun ini kita sebut saja Mbah Jarno. Terus pamannya ini bilang ke Tania, dengerin aku ya Yu, aku ini cuma pengen kamu aman. Pak Ali ini nggak pengen kamu ikut kena santet. Jadi kamu nanti ini akan dikasih sesuatu yang bisa jagain kamu. Aku ketemu Mbah Jarno ini sehari sebelum ibumu meninggal. Sebenarnya ibumu ini masih bisa diobati. Tapi jalanku itu dipersulit oleh Pak Deyan. Nah setelah itu Tania pun menjawab, terus aku harus gimana Lek? Ya sudah, kamu perbaiki sholat dan ngaji dan kamu harus sabar, kamu harus ikhlas, harus bisa ikhlas, ini sudah takdir jangan menyalahkan siapa-siapa, ini sudah takdirnya. Nah Tania menjawab, ya sudah Lek, aku coba saran dari Lek. Nah pada saat itu juga cuma pamannya inilah yang bisa menjadi walinya Tania, karena nggak ada siapa-siapa lagi saudara yang bisa diandalkan. Akhirnya Mbah Jarno ini masuk ke kamar Tania sambil beliau itu membawa segelas air putih yang di dalamnya itu ada kertas bertuliskan bahasa Arab. Tania nggak tahu apa tulisan itu, tapi di situ Tania disuruh untuk menghabiskan air minumnya. Dan setelah air ini diminum, kepala Tania itu langsung pusing. Dan karena dia merasa pusing, Tania pun langsung tertidur. Dalam tidurnya itu dia mimpi. Dia ngelihat ada ibunya di situ. Nah, ibunya ini nangis kencang sambil terus megang tangan Tania. Dan di situ ibunya Tania ini bilang ke Tania, aku nggak mau ikut ayahmu, Dok. Aku mau sama anak-anakku aja. Tapi kejadian ini cepet banget. Nggak lama setelah itu ayahnya Tania ini datang. Beliau itu sambil membawa tas yang isinya pakaian semua dan langsung menyeret ibunya Tania masuk ke dalam mobil. Tania waktu itu nangis ketika ngelihat ibunya yang terus menatap wajah Tania dengan berlinang air mata. Nah, semakin Tania mengejar mobil itu, semakin jauhlah mobil ini melaju. Pada saat mengejar mobil yang membawa ibunya itu, Tania mendengar ada suara bapak-bapak yang manggil namanya. Tania, ayo pulang nak, jangan cari ayah ibumu nak. Tania noleh ke belakang, di situ ada sosok kakek-kakek. Ternyata sosok kakek ini adalah kakeknya Tania. Nah, dia bilang ke kakeknya itu loh Mbah, ibu dibawa pergi sama ayah Mbah. Iya, Mbah tahu, kakek tahu. Tapi mulai sekarang, kamu harus bisa hidup sendiri ya Yu. Ayo ikut kakek. Nah, nggak tahu kenapa Tania langsung mengikuti kakeknya itu dan dia langsung kebangun dari tidurnya. Pas dia membuka mata, di sampingnya ternyata sudah ada Mbah Jarno yang waktu itu Mbah Jarno ini lagi komat kamit. Pada saat Mbah Jarno tahu Tania sudah bangun, Mbah Jarno memberikan lagi segelas air putih. Anehnya Mbah Jarno ini tanya ke Tania, gimana Yu? Kamu sudah ketemu kakekmu? Nah langsunglah Tania bilang, loh kok Mbah Jarno tahu kalau saya ketemu kakek? Ya jadi kakekmu ini akan jadi pelindungmu mulai sekarang nak. Kakekmu yang akan jagain kamu dan ini ada pegangan. Pegang erat-erat jangan sampai hilang. Ini akan membuatmu gak diganggu oleh jin atau setan kiriman dari Pak Deyan. Nah, disitulah Mbah Jarno ngasih sebuah bungkusan kain yang ukurannya itu seukuran 3 jari. Dan semenjak saat itu, Tania sudah nggak pernah lagi mimpi-mimpi aneh atau ngelihat bayangan-bayangan yang aneh lagi. Tapi sayangnya, pada bulan Mei tahun 2024, pada saat Tania ini pindah kos, pegangan dari Mbah Jarno ini pun hilang. Tania mengabaikan hal itu. Dan pada saat itu, Tania sendiri ini nggak terlalu peduli dengan kabar Pak Deyan, karena dia sibuk kerja di Jogja. Dan setiap kali lebaran, ketika dia pulang ke rumahnya, dia nggak pernah berkunjung atau mampir sekalipun ke rumah Pak Deyan. Padahal jarak rumah Tania dengan rumah Pak Deyan ini jaraknya sekitar 5 rumah dari situ. Nah sampai sekarang keluarga Tania ini nggak ada yang membahas tentang santet yang telah merenggut nyawa orang tuanya Tania. Tania sudah berusaha ikhlas. Tapi ternyata memang ikhlas itu nggak semudah itu.
Yang dia inginkan, semoga kedua orang tuanya ini diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setelah melewati semua cobaan berat itu, Tania akhirnya mengerti bahwa hidup itu memang nggak pernah ideal, nggak pernah selalu berjalan mulus. Dia harus kehilangan kedua orang tuanya dalam waktu yang berdekatan. Harta benda yang dikumpulkan dengan susah payah pun ludes begitu saja. Dan semua ini adalah akibat dari perbuatan jahat yang dilakukan oleh orang terdekat. Tapi meskipun begitu, Tania nggak pernah putus asa. Dia terus berjuang untuk membiayai kuliahnya dan sekolah adiknya. Meskipun di tengah jalan dia harus kehilangan pegangan yang diberikan Mbak Carno, dia tetap yakin bahwa pelindung sejatinya ini adalah Tuhan Yang Maha Kuasa. Kisah Tania ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa perbuatan jahat seperti santet ini hanya akan membawa kehancuran. Bukan cuma bagi korbannya, tapi juga bagi pelakunya. Kisah ini juga jadi nasihat bagi kita semua ketika kita sedang menghadapi cobaan yang berat. Jangan pernah merasa sendirian. Kisah Tania menunjukkan bahwa badai pasti berlalu. Memaafkan itu memang sulit, teman-teman. Apalagi kalau yang menyakiti ini adalah orang dekat kita. Tapi memaafkan bukan berarti membenarkan perbuatan mereka. Memaafkan itu berarti melepaskan beban di hati kita sendiri. Dengan begitu, kita akan bisa lebih tenang dan bisa merasa lebih damai. Dan dalam kondisi terpuruk, tempat terbaik untuk berkeluh kesah hanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi teman-teman Muslim, bisa lari dengan sholat, ngaji, maupun berdoa. Tapi kalau memang teman-teman masih merasa trauma dan masih merasa sulit untuk pulih sendiri, jangan ragu untuk mencari bantuan psikolog atau konselor. Nah, mereka di sini akan membantu untuk mengelola emosi dan juga menemukan cara terbaik untuk berdamai dengan masa lalu atau masalah kita yang sekarang. Dan kisah Tania ini mengajarkan kepada kita bahwa hidup itu memang penuh dengan misteri. Kadang hal buruk itu datang dari arah yang tidak terduga. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita menghadapi semua dengan sabar, ikhlas, dan terus berjuang. Dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.